Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan Pelanggan. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertama time to market atau TTM ya. Atau sebut saja TTM lah kita ya, yang bukan teman-teman mesra, tapi TTM time to market. Ya, TTM ini adalah waktu yang dibutuhkan sejak ide awal sebuah produk atau layanan dikembangkan sehingga produk tersebut tersedia di pasar. Semakin cepat sebuah produk dapat diluncurkan tanpa mengorbankan kualitas, semakin besar pula peluang perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar atau anggapannya semakin diminati oleh suatu konsumen ya. Misalnya, saat ini punya yang namanya kita paling simpelnya adalah MOS. Saat ini ternyata MOS saat ini ya, saya anggaplah saat ini MOS itu semuanya punya kabel atau pakai kabel semuanya. Kita punya yang namanya inovasi. Inovasi itu kita ingin membuat semua MOS itu tanpa adanya kabel. Bisa menggunakan wireless atau Bluetooth misalnya. Ternyata saat ini kita menggunakan fokus utama adalah wireless. Nah, saat kita menginginkan itu, saat kita bisa semakin cepat kita mengeluarkan produk-produk MOS yang wireless, maka tingkat keberhasilan pun akan semakin tinggi. Nah, ini komponen utama dalam TTM. Pertama adalah perencanaan dan riset pasar. Pastikan ya bahwa pasar saat ini apa yang diinginkan. Yang kedua adalah desain dan pengembangan produk. Pastikan produk yang ingin kita kembangkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya kayak mouse tadi. Misalnya mouse ini saat ini pertama digunakan hanya untuk kerja. Oke, kita buatkan mouse yang simple. Kayak biasa-biasanya lah anggapannya. Tapi jangan misalnya aneh gitu. Tapi kalau untuk game, kita bisa buat sedikit desainnya yang lebih nyaman untuk orang bermain game. Misalnya agak besar, lebih berat misalnya ya. Seperti satu contohnya. Habis itu yang ketiga adalah manajemen rantai pasoknya. Kita harus tahu barang atau bahannya itu tersedia atau enggak. Seberapa banyak tersedianya, seberapa mampu kita melakukan produksi gitu. Nah, habis itu organisasi mana saja yang mau bekerja sama dengan kita gitu. Ya. Nah, habis itu yang keempat adalah pengujian dan validasi. Pastikan produk yang kita jual itu sudah melalui namanya uji coba dan validasi bahwa produknya sudah sesuai dengan desain awalnya, perencanaan atau riset pasar gitu. Baru kita publish ke bagian pemasaran. Ya. Nah, di sini strategi ini untuk memperkenalkan produk ke pasar dengan cepat dan efektif. Oke, lanjut. Nah, pentingnya TTM time to market ini adalah pertama meningkatkan market share ya. Perusahaan lebih cepat meluncurkan produk baru yang memiliki peluang lebih besar. Intinya untungnya lebih besar gitu. Apalagi saat ini orang sangat ingin dengan mouse yang tak pada kabel gitu, dibuat pakai kabel. Ternyata pakai wireless itu lebih nyaman gitu ya. Yang kedua adalah respon terhadap pelanggan dan tren pasar. Ini makanya perlu yang namanya sebuah analitik, data science ya, BI dan business intelligence dan sebagainya untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar atau melakukan namanya analis sentimen misalnya. Itu salah satu contohnya. Habis itu reduksi biaya operasional atau diturunkan intinya. Ya. Nah, saat kita sudah melakukan perencanaan, kita pasti punya namanya lobby-lobbyan dengan bagian bahan-bahan ya, bahan mentahnya atau bahan bahan produksinya yang mana ingin kita kontrak dengan jangka panjang. Semakin bagus kontraknya atau semakin panjang suatu kontrak, maka biaya yang digunakan juga akan semakin rendah. Habis itu diferensiasi produk di pasar. Nah, perusahaan dengan sistem yang lebih cepat dapat memperkenalkan inovasi baru lebih dahulu, memberikan keunggulan diferensiasi atau perbedaan ya. Dari yang pertama harus gulung-gulung kabel, ternyata dengan mouse wireless hanya tinggal matikan dan masukkan, ya itu jauh lebih mudah. Habis itu kelima adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Saat kita menerbitkan suatu produk, ternyata produknya sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan, maka pelanggan akan mencari produk kita. Atau misalnya nih, saat kita punya mouse ya, dulu saat ini kan banyak sudah mouse wireless yang beredar ya. Tapi kalau kalian punya pilihan antara Logitech misalnya dengan mouse yang tidak terlalu yang terkenal dengan namanya, pasti orang akan memilih dengan menggunakan namanya Logitech atau SteelSeries ya, misalnya mouse gaming misalnya ya. Orang akan lebih prepare ke arah sana daripada mouse yang harga 200 tapi tidak tahu perusahaan dari mana. Ya, itu namanya loyalitas. Walaupun produk yang kita keluarkan mahal kayak Logitech itu agak mahal, SteelSeries itu gimana. Mereka tahu bahwa produk kita itu bagus gitu. Ya.
Selanjutnya kita akan belajar tentang namanya faktor yang mempengaruhi time to market. Pertama adalah efisiensi proses pengembangan. Ya. Yang kedua adalah kolaborasi dalam rantai pasok, sudah saya jelaskan tadi. Ketiga adalah otomasi dan teknologi digital. Di sini kita memanfaatkan ERP, habis itu dengan memanfaatkan juga supply chain management untuk mempercepat aliran informasi ya. Jadi bisa tahu nih berapa produk yang terjual, berapa pembayar harga bahan bakunya dan lain sebagainya. Otomatisasi ini ada contoh misalnya ini sudah saya jelaskan di sebelumnya. Misalnya ya pembuatan atau perakitan itu menggunakan teknologi AI dengan internet misalnya. Manusianya jauh lebih sedikit, salah satu otomatisasi gitu ya. Habis itu yang keempat, strategi manajemen risiko, memastikan bahwa ada yang namanya antisipasi. Misalnya ada produk cacat, ini gimana prosesnya? Bagaimana cara mereka ngeklaim, bagaimana garansi kita berikan. Nah, itu ada namanya strategi manajemen risiko. Habis itu yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusia. Tim yang terlatih dengan baik dapat bekerja lebih efisiensi. Ya. Intinya pada dasarnya adalah adanya pelatihan ya. Ini akan jadikan bahwa produk yang kita uh, buat ini jauh lebih baik gitu. Namanya dengan menggunakan yang namanya pelatihan kepada SDM manusianya. Habis itu implementasi time to market dalam manajemen rantai pasok. Pertama ada yang namanya just in time, seperti tadi sudah saya jelaskan. Memastikan bahan baku komponen tersedia tepat waktu, menghindari penundaan produksi. Jadi just in time ini bukan hanya di bagian tadi ya, kata sudah di pertemuan sebelumnya. Just in time juga ada di dalam bagian implementasi juga ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kedua adalah supplier relationship management, membangun hubungan yang erat dengan pemasok agar proses produksi berjalan lancar. Ya, pastikan kita punya sudah kontrak yang baik ya. Yang ketiga adalah otomatisasi logistik menggunakan sistem berbasis data untuk mengolah distribusi secara efisiensi. Pada dasarnya memantau proses pengiriman, mau itu dari menggunakan kapal, kontainer, automobil dan lain sebagainya, agar barang itu sampai pada waktu yang ditentukan, tidak kelebihan waktunya. Kalau bisa lebih cepat gitu. Habis itu yang terakhir adalah dalam hubungan pelanggan. Nah, dia time to market ini berperan dalam pertama customer feedback integration, misalnya membuatkan seperti halaman atau website chat atau application ya, misalnya aplikasi chat yang mana customer itu bisa memberikan feedback dari ke alat kita, dari mouse misalnya, mouse ini kenapa. Nah, itu bisa jadi tambahan data ya untuk menganalisa apakah mouse yang kita publish itu tadi bagus atau enggak, apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Habis itu ada namanya omni channel marketing, memastikan strategi pemasaran yang terintegrasi agar produk yang baru diluncurkan dapat segera dikenal oleh pelanggan. Misalnya kita harus tahu nih mau kemana nerbitkan, mau ke Shopee kah, mau itu melalui brand ambasador, dari ambasador kan brand-brandnya kayak orang-orang terkenal yang dikenal paling cepat gitu ya. Dan intinya dipromosikan ya. Habis itu yang terakhir adalah after sales atau after sales support. Ada intinya saat produk ini rusak, bagaimana ngeklaim garansinya. Permudahlah saat mau proses klaim garansi, maka produk itu akan semakin banyak diminati oleh para masyarakat. Gitu. Oke, selanjutnya adalah strategi kelibatan supplier dalam perancangan produk. Pertama adalah pemilihan supplier yang tepat. Ya, yang pasti kalau kita memilih supplier yang tepat, maka kapabilitas teknologi dan inovasinya akan ditentukan. Ya. Bagaimana kita ingin milih? Oh, ternyata kita perlu yang namanya 10.000 produk dalam 1 bulan. Bisakah supplier ini memenuhi? Nah, itu jadi pertanyaannya. Makanya perlu namanya kapabilitasnya dilihat. Habis itu yang kedua adalah kualitas dan keandalan produknya. Ya. Pastikan kualitas yang dikirim ke kita itu sudah sesuai standar ya, jangan sampai di bawah standar. Ketiga, kecepatan respon terhadap perubahan desain, dan yang terakhir adalah kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada dasarnya, dunia supplier yang tepat itu adalah melihat dari 4 faktor ini ya intinya ya, yang melibatkan. Habis itu integrasi supplier dalam proses pengembangan produk, melibatkan supplier ya dalam tahap awal desain dan riset pengembangan, agar mereka tahu produk seperti apa yang diinginkan oleh pelapor di bagian manufakturnya, ya bagian desain rancangan dan sebagainya, agar bisa mendapatkan bahan yang sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu. Habis itu membangun komunikasi yang terbuka dan sistematis untuk mendukung koordinasi tim internal dan tim suppliernya.
Yang selanjutnya adalah penerapan teknologi kolaboratif dengan menerapkan SCM berbasis digital atau ERP ya, jauh lebih ke ERP, kita bahas ERP. Ya, itu jauh lebih mudahkan ya untuk menganalisa kebutuhan pasar. Habis itu selanjutnya adalah mengadopsi sistem desain berbasis komputer aided design atau CID untuk berbagai prototipe dengan supplier secara real time. Ya, kita membangun yang namanya contoh ada secara minimalnya adalah desain ya. Desain produk itu atau kerangka di dalamnya ini kan perlu banyak, misalnya kayak mouse itu kan banyak itu kerangka-kerangka yang diperlukan, baterai dan lain sebagainya. Nah, kita bisa berbagi itu. Produk mana yang perlu kita tingkatkan, apa yang bisa kita efisiensikan. Nah, habis itu adalah kontrak dan kesepakatan yang jelas, menetapkan peran dan tanggung jawab, dan menyepakati hak dan kekayaan intelektual untuk melindungi inovasi bersama. Nah, Logitech jadi dasarnya, misalnya ya, ternyata baterai tanam dan harus menggunakan yang namanya alkalin misalnya baterainya. Jadi misalnya seperti itu kerjasama baterai misalnya ya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi saat kita beli sudah include dua itu misalnya. Itu salah satu contohnya. Habis itu design for manufacturing atau DFM. Konsep dalam rekayasa desain yang bertujuan untuk menyederhanakan proses manufaktur dengan mempertimbangkan biaya produksi, waktu produksi, dan kualitas produk. Dengan menerapkan DFM, ya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, mengurangi limbah produksi. Konsep DFM ini melibatkan kerjasama antara tim desain dan tim manufaktur untuk memperhatikan bahwa setiap aspek produk yang diproduksi dengan metode terbaik. Pada dasarnya di sini adalah desain for manufaktur ini harus selaras dengan yang namanya menjaga lingkungan. Ya, jangan sampai produk atau bahan baku yang kita gunakan itu menjadi limbah yang tidak baik yang nantinya akan merusak lingkungan. Ya, makanya harus sesuaikan dengan kebutuhan dan pastikan juga bahan-bahannya itu sesuai standar dan tidak menyebabkan limbah yang merusak lingkungan gitu. Nah, habis itu prinsip-prinsip desain for manufacturing adalah reduksi jumlah komponen. Semakin sedikit jumlah komponen dalam produk, semakin mudah dan murah proses manufaktur. Pakai perlu ada analisa ya untuk ini ya. Habis itu ada standarisasi komponen. Ketiga, kemudahan dan perakitan. Makanya tadi kita perlu namanya tadi melibatkan mereka dalam proses desain kita agar bahan yang kita minta itu sesuai ya dengan bahan yang kita minta itu sesuai dengan desain yang kita buat gitu. Habis itu yang keempat, penggunaan material yang mudah diproses ya, hampir mirip yang tadi juga sama. Dan desain yang memungkinkan toleransi manufaktur dalam produksi massal, terdapat variasi kecil dalam dimensi dan bentuk komponen. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Misalnya nih, bagian pengunci ya, untuk misalnya kayak lihat mouse itu ada pengunci untuk baterai kan. Nah, itu walaupun dia kecil, besar, misalnya penguncinya, itu tidak terlalu berpengaruh. Intinya dia bisa mengunci. Salah satu contoh itu. Nah, itu yang menjadi toleransi manufaktur. Berapa sih toleransi besarnya? Misalnya 1 sampai 2 cm itu masih boleh, lebih dari itu tidak boleh gitu misalnya ya. Dan yang terakhir adalah pengurangan proses manufaktur yang kompleks ya. Jadi pada dasarnya menghindari proses manufaktur yang kompleks dan mahal. Jadi makanya desain itu selalu melibatkan mereka agar kita bisa tahu nih bahan-bahan apa yang mahal, bagaimana untuk menguranginya, bagaimana meningkatkannya gitu. Habis itu tantangan dalam implementasinya adalah pertama adalah konflik antara desain dan produksi. Ini pasti akan terjadi. Jadi tim desain itu selalu mengutamakan estetik dari produknya, ya sama seperti dari tim front end dengan back end itu selalu menjadi kayak selalu berselisih ya. Seperti itulah modelannya. Habis itu biaya pengembangan awal yang tinggi pasti akan menjadi biaya yang tinggi. Nah, dari situ saat kita melibatkan tim-tim tadi ya, bagian yang terlibat, di situ kita bisa tahu apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita kurangin. Gitu. Habis itu keterbatasan teknologi produksi. Ini bisa terjadi kalau perusahaannya yang menengah ke bawah. Tapi kalau perusahaan yang besar itu ya gampang atasi hal seperti ini. Habis itu ada resistensi terhadap perubahan. Jadi misalnya nih ternyata barang yang mau kita kirimkan atau yang kita beri itu kurang disukai misalnya di kalangan orang tua misalnya karena prosesnya agak ribet misalnya ya. Hanya disukai dari kalangan muda. Nah, itu bagaimana caranya agar kalangan yang dewa tua ini juga bisa menggunakan itu gitu. Agar bisa meningkatkan namanya penjualan. Habis itu design for supply chain management atau DFCSM ya adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen rantai pasok atau SCM atau supply chain management ke dalam proses desain produk untuk meningkatkan efisiensi. Pada dasarnya intinya adalah efisiensi dan efektif ya kalau SCM ini. Dan ini adalah anggaplah
teknik-teknik yang meningkatkan proses itu gitu. Ya, yang bisa diterapkan untuk membuat SCM itu sesuai dengan yang diinginkan gitu. Habis itu penerapan dari di SCM ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kelincahan agility atau kecepatan intinya ya dalam rantai pasok ya, mengoptimalkan sumber daya serta mengurangi risiko keterlambatan dan gangguan operasional. Itu selalu diinginkan walaupun secara teknis atau secara di lapangan itu tidak bisa semudah itu gitu. Nah, itu perlu namanya analisa atau manajemen risiko untuk mengatasi hal tersebut. Nah, prinsip-prinsip desain for supply chain ya dan manajemen pertama adalah modularitas dan standarisasi komponen. Pastikan setiap baut ya kayak baut bahan-bahannya itu sudah dijelaskan. Harus ada semua standar-standar baterainya mau seperti apa, bautnya itu panjangnya seperti apa, besar seperti apa, itu semua di bagian modularitasnya harus lengkap detail ya. Kalian bisa lihat aja kalau contoh kerangka kalau suatu desain itu pasti dia ada bagian-bagian terkecilnya ya. Habis itu desain yang mengoptimalkan sumber daya. Jadi dengan bahan ada itu bisa menjadi bahan utamanya. Ya, jadi memanfaatkan apa yang ada. Jadi tetap mengurangi namanya bahan limbah tadi ya intinya. Pengurangan kompleksitas manufaktur. Jadi desain yang lebih sederhana dapat lebih sedikit menggunakan komponen. Tapi ini tidak terlalu semerta-merta bisa terjadi ya. Jadi kadang kayak mouse gaming itu kan bisa lihat desainnya dengan segala keanekaragamannya ya bentuknya. Itu akan dilakukan yang namanya kompleksitasnya akan semakin besar, beratnya, besarnya dan lain sebagainya gitu. Habis itu pengenalan teknologi digital dan otomatisasi dalam pembuatan bisa menggunakan AI untuk analisa dan sebagainya. Habis itu yang selanjutnya ada desain yang pertimbangan keberlanjutan. Jadi maksudnya keberlanjutan adalah mouse yang kita buat ini selalu nyaman ya. Kalau kalian belajar tentang ergonomik ya, kalau ergonomik itu bagaimana mouse itu dibuat senyaman mungkin dan tidak membuat tangan kita pegal. Jadi misalnya nih, desain pertama ringan, tapi membuat tangan capek misalnya. Agak dibesarkan di desain keduanya, itu ada namanya upgrade. Jadi seperti itulah satu prinsipnya. Habis itu yang terakhir adalah fleksibilitas dalam produksi dan distribusi. Desain produk yang memungkinkan manufaktur di berbagai lokasi dapat mengurangi ketergantungan pada satu pabrik dan atau wilayah tertentu. Misalnya tadi bangun pabrik yang ada di kayak iPhone sekarang ya, kayak bangun pabrik yang ada di Jakarta misalnya nanti ada buat dengan pabrik di Amerika itu sama. Cuma nanti mungkin akan menyebabkan yang namanya biaya yang akan berubah. Fluktuasinya pasti akan berubah ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing atau wilayahnya masing-masing. Nah, tantangan dalam implementasi ini adalah pertama konflik kepentingan antara desain dan rantai pasok sudah saya jelaskan tadi. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur ini jelas akan menjadi suatu beban kalau misalnya dia perusahaan menengah ke bawah ya. Tapi kalau perusahaan ke atas itu tidak akan terlalu berdampak seperti ini. Apalagi memang sudah besar perusahaan kayak Logitech, ya, Steris dan sebagainya. Dan terakhir adalah kesulitan dalam standarisasi. Ya. Tidak semua komponen dapat distandarisasikan karena adanya perubahan spesifik dari desainnya. Ya, bentuk-bentuk aneh kalian lihat di mouse-mouse seperti mouse gaming saat ini ada bentuknya ya kayak biasa yang kita lihat ya. Itu perlu namanya pembuatan yang kompleks ya dia. Jadi agak membuat kesulitan. Makanya ada namanya kesulitan dalam membuat standarisasi suatu produk. Habis itu desain for reverse logistik ya. Adalah konsep yang menekankan pentingnya rancang produk agar mendukung sistem logistik balik atau reverse logistik yang mencakup pengelolaan produk yang telah habis masa pakainya. Ya. Nah, ini desain ini juga ya reverse logistik ini membantu perusahaan dalam mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi dan pengelolaan produk bekas serta mempengaruhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Ya, paling simpelnya adalah makanan lah ya, intinya kayak produk-produk makanan. Jadi kayak mana bahan makanan ini kalau dihabis seperti apa reverse. Nah, jadi atau contoh lainnya adalah secara simpel handphone laptop misalnya ya, laptop nih. Contoh laptop Dell. Kita coba simple Dell aja. Dell itu barangnya itu bisa dijual di mana aja. Tapi untuk after sales atau garansi dan lain sebagainya itu akan sulit. Ya, dia akan sulit. Gitu. Nah, sulit kenapa? Karena tempat servis centernya itu misalnya tidak ada di Samarinda. Hanya ada misalnya yang dekat di Jawa Timur misalnya. Nah, bagaimana kita bisa ngeklaim ke sana?
Cara ngeklaimnya gimana? Ya, cara ngeklaimnya gimana? Nah, di sini kita perlu yang namanya bagaimana barang itu yang kita kirim itu tidak perlu yang namanya harus di packing secara aneh, berkotak-kotak, pakai kayu dan lain sebagainya. Cukup di packing misalnya menggunakan bubble wrap misalnya ya, dilapisi setebal mungkin, baru dikirim reverse-nya. Jadi pengiriman balik pun jauh lebih mudah. Pada dasarnya membeli barang mudah, mengirim balik juga mudah gitu. Intinya seperti itu. Ya, tidak perlu yang ribet gitu ya. Nah, prinsipnya adalah pertama desain model yang kemudahan pembongkaran ya. Atau paling simpelnya adalah harus dirancang ya dengan model yang mudah dipisahkan menjadi bagian-bagian yang dapat dibaiki atau didaur ulang. Ya contoh alat-alatnya lah, misalnya kayak monitor dikirim sendiri, ya monitor, habis itu modul kayak speaker, ya habis itu pen untuk tab dan sebagainya, salah satu seperti itu ya. Habis itu penggunaan material yang mudah didaur ulang, ya pastikan produknya itu sesuai dengan standar dan kebutuhan dan bisa didaur ulang dengan baik, tidak merusak lingkungan. Yang ketiga adalah integrasi teknologi pemantauan siklus hidup produk ya, menggunakan teknologi seperti IoT untuk melacak umur produk ya, memberikan notifikasi. Jadi saat ini kalau kayak kalian lihat seperti laptop saat ini, kalau kalian lihat buka websitenya ya, service center kayak Asus itu dia langsung tahu ini produknya adalah nomor seriesnya, nomor serialnya, bla bla bla, 1 2 berapa misalnya. Masalah garansinya itu adalah sekitar 2 atau sampai 2 tahun. Dan saat ini sudah menjalani tahun ke-1, tahun pertama ya. Itu saya tahu dia pasti sudah, itu integrasinya. Habis itu desain yang memungkinkan remanufaktur dan perbaikan ya. Yang kelima, efisiensi dalam pengemasan dan transportasi balik. Produk harus didesain dengan kemasan yang mempermudah pengiriman kembali tanpa kerusakan serta mengurangi biaya logistik balik. Yang terakhir adalah pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Oke, tantangan adalah biaya awal yang tinggi. Jelas dengan produk yang seperti ini pasti biaya awal tinggi. Tapi yang jadi masalah adalah kendala infrastruktur logistik balik. Ya, jadi semuanya bisa sama. Habis itu yang ketiga, kurangi kesadaran konsumen. Pelanggan mungkin belum terbiasa atau tidak tertarik untuk mengembalikan produk lama mereka. Ini yang paling sering terjadi. Ya. Misalnya kayak laptop sudah harus service center di luar. Karena service center sini tidak percaya yang biasa ya. Takutnya yang dikasih itu barang yang tidak sesuai kerangka atau yang rusak speaker atau lain sebagainya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu membuat karena konsumen itu merasa tidak mau membeli barang tersebut gitu ya jadinya. Dan yang terakhir, regulasi yang berbeda di tiap negara akan menyebabkan yang namanya proses atau tahapan dalam melakukan implementasi ini pasti akan berbeda setiap negaranya. Makanya semakin dekat pabrik atau service center dari suatu negara atau kotanya, maka semakin nyaman intinya ya. Oke, rancangan yang mendukung mass customization. Ya, mass customization adalah strategi produksi yang memungkinkan perusahaan menawarkan produk yang dipersonalisasi sesuai keinginan pelanggan, namun tetap mempertahankan efisiensi dan manufaktur massal. Untuk mendukung strategi ini diperlukan desain produk yang fleksibel, sistem produksi yang efisiensi, serta manajemen rantai pasar yang responsif. Ya. Jadi mass customization ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalian bisa lihat saat ini ya. Contoh paling simpelnya adalah makanan, kita ambil simpel makanan. Makanan saat ini tidak hanya desainnya itu ya monoton. Jadi hanya ada tulisan nama misalnya kayak Aqua. Nah, saat ini ada foto orang yang jadikan tambahan. Jadi customisasinya adalah produk ini sudah ada sebenarnya, tahun ini sudah ada. Tahun berikutnya mereka melakukan namanya dengan kerjasama dengan brand dengan orang, misalnya dengan Cristiano Ronaldo lah misalnya, atau Messi, atau ya pemain bola terkenal misalnya, atau pemain pelatih terkenal, baru dimasukkan di dalam produk mereka desainnya. Nah itu akan menyebabkan yang namanya produk akan lebih fleksibel. Maksudnya adalah desain seperti itu jauh bisa diimplementasikan, kapanpun mau berubah bisa gitu. Oh yang ini ternyata pakai foto Messi, satunya pakai foto Ronaldo, dan satunya pakai punyanya si Jurgen Klopp misalnya ya, atau misalnya Sir Alex Ferguson. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, jadi desainnya bisa dikembangkan sesuai keinginan. Nah, prinsipnya adalah
modalitas dalam desain pada dasar sama aja seperti sebelumnya juga ya, standar komponen, fleksibel dalam produksi, kustomisasi bagi market lunak, dan integrasi dengan supply chain yang responsif. Nah, prinsip-prinsip ini semuanya bisa diterapkan ya dalam satu perusahaan, itu bisa. Ya, tidak hanya semata satu ya. Jadi prinsip itu bisa diterapkan. Saat ini perusahaan itu ya, kayak Xiaomi itu, contoh Xiaomi. Xiaomi itu punya namanya anak perusahaan namanya Note. Makanya ada produk namanya Note 5 Pro, Note 10 Pro, 11 Pro misalnya. Ada namanya anak anak perusahaan yang namanya Poco. Satu perusahaan Xiaomi ini bisa menerapkan beberapa prinsip sama gitu ya, untuk anak perusahaannya. Oke. Tantangannya sama ya, seperti yang tadi juga ya, kompleksitas dalam manajemen rantai produksi, kebutuhan teknologi tinggi, risiko overhead dalam persediaan, ya itu bisa jadi terjadi di sini. Dan terakhir koordinasi dalam rantai pasok yang harus cukup fleksibel untuk menangani permintaan beragam dan perubahan yang cepat gitu. Oke, silakan nanti ditanyakan di kelas ya, atau sorry di kelas. Nanti silakan aja tanya kapanpun yang kalian inginkan ya. Jadi tidak hanya belajar di kelas. Jadi silakan nanti kalian tanyakan. Kalau kalian bingung silakan datangi saya. Silakan ditanyakan apa yang kalian ingin tanyakan gitu. Oke, sekian untuk program saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.